بسم الله الرحمن الرحيم. أباج فاعرفه حقا وانتخه، متفق لفظا وخطا متفق، وضده فيما ذكرنا المفترق، مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فاخشى الغلط، والمنكر الفرد به راو غدا، تعديله لا يحمل التفردا، متروكه مواحد به انفرد، وأجمعوا لضعفه فهو كرد، والكذب المختلق المصنوع على النبي فذلك الموضوع، وقد أتت كالجوهر المكنون سميتها منظومة البيقوني، فوق 30 بأربع أتت أقسامها تمت بخير ختمت. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Ikhwani fid din, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ayyuhal aba wal ummahat wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita di siang hari ini pada risalah yang ditulis oleh Syekhah Ummu Abdillah Al-Wadi'iyah hafizahullahu wa ra'aha. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari beliau hafizahullahu taala pada bab sa'adatul iman wa tauhid wal aqidah, pada risalah kebahagiaan iman, tauhid dan akidah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan yang disebutkan pada halaman ketiga pada hadis Jundub ibnu Abdillah radhiyallahu anhu. Kita baca, wa an Jundub ibni Abdillah radhiyallahu anhu, dari Jundub bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fityanun hazawira. Dulu kami, yaitu para sahabat, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fityanun hazawira. Ketika itu kami adalah para pemuda yang umurnya mendekati baligh. Lihat di sini, sahabat yang mereka umurnya masih muda, masih belia, mereka senantiasa bersama orang-orang yang soleh. Di antara orang yang soleh ketika itu adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau, sahabat Jundub dan juga yang lainnya bersama Nabi SAW. Apa yang mereka lakukan dengan Nabi SAW? Kata Jundub radhiyallahu anhu, fata'allamna al-iman qabla an nata'allama al-Qur'an. Kami mempelajari keimanan sebelum kami mempelajari Al-Qur'an. Maknanya, beliau Jundub ibnu Abdillah dan para sahabat yang lain seperti Abdullah ibnu Abbas, Anas ibnu Malik radhiyallahu anhum ajma'in adalah orang-orang yang di masa kecilnya, di masa umur-umur belianya, mereka mempelajari keimanan sebelum mereka mempelajari Al-Qur'anul Karim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma ta'allamna al-Qur'an fazdadna bihi imanan. Kemudian kata Jundub bin Abdillah, kami pun mempelajari Al-Quran
sehingga tatkala kami mempelajari Al-Quran, fazdadna bihi imanan, lalu bertambahlah keimanan yang ada pada kami. Ayyul ikhwah wal ummahat wal akhwat, lihat bagaimana sosok pemuda yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bandingkan, kita muqaranah dengan mereka para pemuda di akhir zaman yang ada di zaman sekarang ini. Sangat jauh berbeda, perbedaan yang sangat jauh, ibarat bumi dengan langit. Mereka pemuda yang ada di zaman sahabat seperti Jundub bin Abdillah dan teman-temannya adalah orang-orang yang senantiasa mempelajari iman sebelum mereka mempelajari Al-Quranul Karim, sehingga tatkala mereka mempelajari Al-Quranul Karim, bertambahlah keimanan yang ada pada mereka. Berbeda dengan anak-anak muda kita di zaman sekarang, umur 12 tahun, 13 tahun. Anak-anak muda kita di zaman sekarang jarang ada orang-orang yang mau mempelajari tauhid, mau mempelajari keimanan. Bahkan sebagian mereka kalau seandainya belajar di TPA seakan-akan keterbelakangan. Kalau sebagian mereka mempelajari Al-Quran di tahfidzul Quran, seakan-akan yang demikian ini bukanlah at-taqaddum, kemajuan di dalam berpikir. Namun berbeda dengan sudut pandang para sahabat yang mereka ditarbiyah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Di masa kecil mereka sudah ditarbiyah, dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan tarbiyah keimanan, dengan tarbiyatul Qur'anil Karim, tarbiyatul wahyi minallahi subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, wa bihadza yu'lam, maka dengan dasar inilah yu'lam, bisa diketahui, dengan hadis inilah bisa diambil faedah, bisa kita ketahui wujubul ihtimam bi ta'allumil aqidah wa ta'limiha, wajibnya perhatian untuk mempelajari akidah dan mengajarkannya. Ini juga poin yang harus kita jalankan, baik sebagai pengajar, sebagai orang yang belajar santri, sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu. Kita harus berupaya untuk mempelajari akidah dan juga mengajarkan akidah kepada siapa? Kepada abnauna, kepada anak-anak kita, putra-putri kita. Fil manahij ad-dirasiyah, baik dalam bentuk kurikulum pelajaran-pelajaran yang ada di sekolahan. Jangan disepelekan, jangan dikesampingkan pelajaran-pelajaran akidah. Wa antuqad ad-durus fil masajid, juga harus dibuat pelajaran-pelajaran di masjid, libasi ilmil aqidatis sahihah, untuk menyebarkan ilmu akidah yang benar. Ini harus dilatih, harus dikuatkan, harus diperbanyak pelajaran-pelajaran seperti ini di masjid-masjid, di sekolahan-sekolahan, untuk membentengi abnaul muslimin, anak-anak kaum muslimin, dari pemahaman yang menyimpang, dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dari maksiat, dari kebid'ahan dan yang lainnya. Kemudian juga pada hadis Jundub bin Abdillah ini bisa kita ambil faedah butlanu qaulil ladzina yarawna anna ta'limal aqidah yufarriq, batilnya pernyataan orang yang mengatakan bahwasannya mengajari akidah, mengajarkan akidah, mempelajari akidah itu bisa memecah belah umat. Wa annahu qaulun munkarun, ini adalah ucapan yang mungkar, mukhalifun li da'watil anbiya'i wal mursalin, pernyataan yang menyelisihi dakwah para nabi dan para rasul. Barang siapa yang mengatakan bahwasannya dakwah tauhid, mengajarkan akidah, mengajarkan apa yang didakwakan oleh para nabi dan para rasul adalah sesuatu yang memecah belah umat, maka ini pemahaman yang keliru, pemahaman yang munkar. Kemudian juga faedah yang bisa diambil dari kisahnya Jundub bin Abdillah, khata'ul ladzina yahtammuna kullal ihtimam bitilawatil qur'ani lafdhan, yaitu kesalahan, kekeliruan orang-orang yang punya perhatian penuh untuk membaca Al-Quran secara lafaz. Warubbama hafizahu ala an zahri qalbin, terkadang dia menghafalnya Al-Quran tadi secara mutkin,
Namun apa? Walakinnahum yuhmiluna janibal aqidah. Namun mereka malah sebaliknya, menyepelekan sisi akidah, mengenyampingkan permasalahan tauhid. Fayatakharraju ahaduhum wa huwa la yadri an aqidatihi syai'an. Sehingga sebagian mereka ada yang lulus dalam keadaan dia tidak tahu tentang akidah yang benar sama sekali. Sama sekali dia tidak tahu. Sedikit pun dia tidak tahu apa aqidatus sahihah, apa tauhid yang benar. Ini banyak terjadi di sebagian-sebagian pondok pesantren yang mereka perhatian terus untuk Al-Quranul Karim, bagaimana cara membacanya lafzon, secara lafad, sehingga hari-hari mereka mempelajari lafad-lafad, makharijul huruf. Bahkan mereka berupaya untuk mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan nada-nadanya. Ada yang istilah nada nahwan, ada bayati suri, dan yang lainnya. Namun mereka tidak mempelajari tauhid dan akidah sama sekali, sehingga sebagian mereka ketika keluar dari pondok pesantren itu tidak tahu apa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, apa makna tauhid, apa makna kalimat la ilaha illallah. Dan mereka juga tidak tahu apa akidah para sahabat, akidah a'immah at-tabi'in, akidah al-a'immah al-arba'ah, tidak ngerti sama sekali. Kemudian kata beliau, wal na'khudh misalan ala dzalik. Hendaklah kita ambil contoh untuk hal tersebut. Apa gambaran bentuk pentingnya akidah? Bagaimana pentingnya akidah? Pentingnya tauhid. Tauhid dan akidah adalah sesuatu yang paling penting dari sholat, puasa, zakat, haji. Walaupun sholat, puasa, zakat, haji ini perkara penting, namun perkara tauhid adalah perkara yang paling penting dari itu semua. Lihat bagaimana hadis yang disebutkan an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu qala, bahwasanya beliau Abu Sa'id radhiyallahu anhu pernah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, yakhruju fikum qaumun tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim wa amalakum ma'a amalihim wa yaqra'una al-Qur'an la yujawizu hanajirahum yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Al-hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, yakhruju fikum qaumun, akan muncul, akan keluar pada kalian, di tengah-tengah kalian, qaumun, suatu kaum, tahkiruna salatakum ma'a salatihim, yang kalian itu akan menganggap remeh salat kalian kalau dibandingkan dengan salat mereka, serta kalian akan menganggap remeh puasa kalian kalau dibandingkan dengan puasa mereka, serta kalian akan menganggap remeh amalan kalian jika disandingkan dengan amalan mereka. Bagaimana sifat kaum tersebut? Apakah kaum tersebut narkobaan? Apakah kaum tersebut adalah orang-orang perokok, suka mabuk-mabukkan, bertatuan? Bukan. Ternyata kaum tersebut bukan orang-orang yang suka maling, bukan orang-orang yang suka narkoba, bukan orang yang suka merampok, bukan anak pang, bukan geng motor. Ternyata mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran,
la yujawizu hanajirahum. Namun mereka adalah orang-orang yang tatkala membaca Al-Quran, bacaan mereka tidak meresap ke kerongkongan mereka, tidak masuk ke sanubarinya, tidak nempel di hatinya, tidak mereka tadaburi dengan baik dan benar. Mereka ini adalah orang-orang yang kata Nabi alaihi salatu wassalam, yamrukuna minad din kama yamrukus sahmu minar ramiyah. Mereka adalah kelompok yang keluar dari agama ini sebagaimana keluar melesatnya anak panah dari target hewan buruannya. Lihat Nabi alaihi salatu wassalam menggambarkan nanti akan ada suatu kaum, suatu kelompok, sekelompok para pemuda, sekelompok umat manusia yang kalau kalian membandingkan sholat kalian, membandingkan puasa kalian, amalan-amalan kalian, baca Quran kalian, kalau disandingkan dengan mereka pasti kalian akan menganggap remeh amalan-amalan kalian, kalian akan menganggap remeh ibadah kalian. Namun kata Rasulullah SAW, mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Quran la yujawizu hanajirahum. Bacaan Al-Quran mereka tidak masuk ke kerongkongan, mereka tidak memahami dengan baik, tidak mentadaburi maknanya dengan baik, sehingga mereka keluar dari agama ini ibarat melesat tembusnya anak panah ketika kena hewan buruannya. Dikatakan oleh Imam Ibnul Jauzi, wa fi hadhil qissah kama qala Ibnul Jauzi fi kashfil mushkil min hadits sahihain. Al-Imam Ibnul Jauzi menyebutkan tentang kisah ini dalam kitab beliau Kashful Mushkil. Kata Imam Ibnul Jauzi, hadis ini terdapat faedah tanbihun ala syarafil ilmi. Tanbih, peringatan akan mulianya ilmu, pentingnya ilmu. Kenapa? Li'anna haula, dikarenakan mereka, siapa mereka? Orang-orang yang keluar dari agama ini seperti melesatnya anak panah. Mereka-mereka ini sebenarnya adalah teroris, khawarij, yang memberontak pemerintah, yang mengkafirkan kaum muslimin, yang menganggap pemerintah wulatul umur adalah orang-orang yang kufar. Mereka orang yang bagaimana? Ternyata li'anna haula ishtaghalu bitta'abbud 'anil ilmi. Mereka adalah orang-orang yang sibuk dengan ibadah dibandingkan dari mempelajari agama Allah, dibandingkan menuntut ilmu. Mereka ada yang mau fokus menghafal Al-Quran, fokus untuk membaca Al-Quran, ada yang fokus cuma untuk puasa, ada yang fokus untuk qiyamul lail, salat sunnah dan yang lainnya, namun tidak mau belajar memahami kandungan makna ayat Al-Quranul Karim sesuai dengan akidah yang benar, pemahaman yang benar, sesuai dengan pemahaman yang dibimbingkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat, kemudian yang setelahnya para tabi'in, atba'ut tabi'in. Fadayya'u al-usul, sehingga mereka menyia-nyiakan usul. Apa itu usul? Usulul akidah. Mereka lebih mengedepankan ibadah dibandingkan tauhid. Mereka lebih mengedepankan muamalah, lebih mengedepankan janibil akhlak dibandingkan permasalahan tauhid, permasalahan akidah. Wa kam min mutazahhidin syughluhu as-salatu was-shaum. Betapa banyak dari kalangan orang yang mutazahid, tampak seakan-akan orang yang zuhud, kesibukannya cuma sholat dan puasa saja. Namun wahwa mufarritun fi usulin katsirah. Kata Imam Ibnu Jauzi, namun sangat disayangkan, ternyata dia adalah orang yang tidak perhatian terhadap sekian banyak usul-usul agama. Inilah ayol ikhwa wal ummahat wal aba, perbedaan salafiyin, perbedaan ahlus sunnati wal jamaah, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah, dengan kelompok-kelompok sempalan yang lainnya, dari kalangan Asy'ariyah, dari kalangan Mu'tazilah, Sufiyah dan yang lainnya, Rafidhah dan yang lainnya. Mereka adalah orang-orang yang tidak punya ada ihtimam,
tidak ada punya kepedulian untuk mempelajari akidah dan tauhid. Berbeda dengan ahlus sunnah salafiyin, hari-harinya tersibukkan untuk mempelajari akidah dan yang benar, tauhid yang benar. Tidak ada orang yang mempelajari dan mengajarkan tauhid dengan benar melainkan ahlus sunnah wal jamaah salafiyun. Adapun selain dari situ, kalau kita mau melihat orang-orang sufiyah, ahlu tasawuf, tidak peduli mereka dengan permasalahan tauhid ini tadi. Orang yang terjatuh pada syirik biarkan, kata mereka. Yang penting jangan memecah belah umat. Wasyaitan yal'abu bihi liqillati amal ilmihi. Syaitan akan menjadikan dia bulan-bulanan, mainan syaitan, dikarenakan dia sedikit ilmu. Dari sini juga faedah untuk kita semua akan pentingnya ilmu. Ya. Kalau kita tidak punya ilmu, kita dimaini oleh syaitan, dijadikan bulan-bulanan oleh syaitan. Ya. Syaitan ajak ke kanan, kita ngikut. Syaitan ngajak ke kiri, kita ngikut. Syaitan ngajak mundur, kita mundur. Sampai kata syaitan cungkir balik dia. Karena tidak punya ilmu. Berbeda dengan orang yang punya ilmu, dia akan kokoh, akan sabit, teguh pendiriannya. Qala al-Imam Ibnu Jauzi, wa aqbahu ma yasna'u bihi ayyuriyahu annahu khairun min ghairihi. Masya Allah, kata al-Imam Ibnu Jauzi, dan yang paling buruk lagi di antara bentuk permainan syaitan ini tadi kepada orang yang mutazahid, yang sok ahli ibadah, sok zuhud, syaitan akan memperlakukan dia dengan cara menampakkan kepadanya bahwasanya dia seakan-akan jauh lebih baik dibandingkan orang lain. Nah, ini juga ilmu tak punya, ya, pemahaman masih banyak keliru, penampilan gaya seakan-akan ahli ibadah, ya, nampak seakan-akan orang yang zuhud, namun ada perasaan seakan-akan dia lebih hebat, lebih unggul dibandingkan orang lain. Nah, ini tadi, ya, lebih parah lagi. Kemudian kata Syekh Ummu Abdillah, fangzuri ra'akillahu ila haula'il khawarij. Wahai saudariku muslimah, ukhti muslimah, fangzuri ra'akillah, lihatlah olehmu, ra'akillah, semoga Allah menjaga engkau. Ila haula'il khawarij, lihat mereka khawarij tersebut. Lihat oleh kalian, perhatikan, cermati. Alladzina wasafahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil ijtihad fil ibadah, yaitu orang-orang yang disifati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang nampak kesungguh-sungguhan dalam ibadah. Wal musabaqah ila siyami was shalah, mereka nampak sebagai orang yang berlomba-lomba, bergegas dalam mengerjakan puasa dan sholat. Wa annahum yaqra'unal Qur'an, mereka adalah orang yang membaca Al-Quran. Lakinnahum ala bid'ain, akan tetapi mereka di atas kebid'ahan. Wa yu'aduna ahlat tauhid, mereka memusuhi, memerangi ahlu tauhid. Ini khawarij, masuk padanya ISIS, masuk padanya Al-Qaeda dan yang lainnya dari khawarij yang ada di zaman sekarang. Mereka sibuk ibadah, fokus baca Al-Quran, tapi mereka di atas kebid'ahan. Di antara bentuk kebid'ahannya adalah mereka mengkafirkan ahlul kabair min ahli tauhid. Mereka mengkafirkan usatil muwahhidin. Ini bentuk kebid'ahan yang belum pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Pemahaman yang menyelisih Al-Quran dan dalil sunnah Rasulullah SAW. Ya. Mereka adalah kelompok yang tidak meyakini daulah hukumah yang ada sampai terbentuk daulah yang mereka cita-citakan, khilafah yang mereka dambakan, yaitu khilafah Islamiyah dengan pimpinan mereka, pentolan mereka. Lihat Rasulullah SAW. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam,
sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, qaumun yakhrujuna fi akhiriz zaman yaqtuluna ahlal Islam wa yatrukuna ahlal awsan, la in adraktuhum la aqtulannahum qatla 'ad. Rawahu Ibnu Abi Asim fi sunnah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qaumun, akan ada nanti suatu kaum, yakhrujuna fi akhir zaman, yang akan keluar nanti menjelang hari kiamat di akhir zaman. Kaum yang bagaimana? Yaqtuluna ahlal Islam, yaitu kaum yang memerangi ahlul Islam, memerangi ahlul tauhid. Wa yatrukuna ahlal ausan, mereka meninggalkan dan tidak memerangi para penyembah berhala. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, kaum ini tadi, lain adraktuhum, kalau seandainya aku berjumpa dengan mereka, la aqtulannahum qatla 'ad, aku akan perangi mereka, aku akan bunuh mereka sebagaimana Allah mengazab membunuh kaum 'Ad. Luar biasa tekad bulat Rasul alaihi salatu wasallam terhadap kaum ini tadi. Kam minal masyayikh wa minad du'at wa min tullabil ilm kutilu bisababi haula. Berapa banyak dari kalangan masyayikh, dari kalangan duat, dari kalangan para penuntut ilmu terbunuh dengan sebab mereka yang membunuhnya. Fasyekhuna Syekh Abdurrahman Ibnu Umar Ibnu Mar'i Al-Adani rahimahullahu taala, beliau terberondong dengan senjata AK-47, tewas beliau depan pintu masjid. Siapa yang membunuhnya? Mereka Khawarij. Fasyekhuna Abul Abbas Yasin Al-Adani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, terbunuh setelah pulang dari mengajarkan syara al-aqidah al-wasitiyah. Siapa yang mengebomnya? Mereka adalah Khawarij yang ada di negeri Yaman. Demikian juga Asy-Syekhul Faqih Abu Waqqas Ad-Dhali'i, ketika dalam perjalanan dari kota Aden menuju Darul Hadits bil Fiyush, dicegat di tengah jalan, kemudian diberondong dengan AK-47. Siapa yang membunuhnya? Mereka juga Khawarij. Sudah terbukti di negara Yaman, para duat ahlus sunnati wal jamaah terbantai dan terbunuh, dan yang membunuhnya adalah Khawarij, orang-orang yang memberontak terhadap penguasa. Tidak sampai di situ, demikian juga sebelumnya mereka, para ulama yang sebelumnya terbunuh dan tewas, itu semua dibunuh oleh Khawarij. Bahkan sahabat yang mulia Ali radhiyallahu anhu dan juga Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, siapa yang membunuhnya? Mereka juga adalah Khawarij yang meyakini Ali bin Abi Thalib adalah orang yang kafir, yang meyakini Utsman ibnu Affan adalah pemerintah yang zalim, yang tidak adil. Lihatlah gambarannya. Apakah mereka adalah orang-orang yang bodoh dalam membaca Al-Quran? Tidak. Mereka yang pandai membaca Al-Quran. Kita sebut saja Abdurrahman ibnu Muljim, seseorang yang pada zaman Umar bin Khattab adalah orang yang pandai membaca Al-Quranul Karim. Sampai-sampai Umar bin Khattab pernah mengatakan kepada Amr bin As, gubernur Mesir ketika itu, Umar bin Khattab menulis surat menyampaikan kepada Amr bin As agar Amr bin As membuat sekolah atau rumah tahfidz untuk Abdurrahman ibnu Muljim. Pada zaman Umar bin Khattab, dia seorang pengajar Al-Quran, guru tahsin, guru tahfidzul Quran. Namun na'udzubillah, pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib, dia rela membunuh sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW sebagai penduduk Ahlul Jannah. Tewas dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljim. Kemudian setelah dia membunuh Ali bin Abi Thalib, dia pun dengan bangganya melantunkan bait syair dengan mengatakan, ya darbata min taqiyyin ma urida biha illa wajh Allah.
wahai tebasan orang yang bertakwa, yang dia tidaklah menebas melainkan dalam rangka mengharapkan wajah Allah. Na'udzubillah, tindakan dia membunuh menantu Nabi alaihi salatu wassalam, membunuh seorang sahabi yang dikatakan oleh Rasul min ahlil jannah, diyakini sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekhah Ummu Abdullah, beliau mengatakan, wahaula, mereka-mereka. Siapa mereka-mereka ini tadi? Khawarij. Humul ladzina laqau Abdullah ibn Khabab ibn al-Arat. Masya Allah ya. Mereka adalah orang-orang yang dulu pernah berjumpa, bertemu dengan sahabi Abdullah ibn Khabab ibn al-Arat, atau seorang tabi'in, anak dari Khabab ibn al-Arat, seorang tabi'in. Lihat bagaimana perlakuan mereka terhadap abna'us sahabah. Wa ma'ahu imra'atuhu, ketika itu bersama Abdullah ibnu Khabab ibnu al-Arat ada istrinya. Faqalu, mereka mengatakan, man anta wahai Abdullah, siapa engkau wahai Abdullah? Fantasaba lahum, fasa'aluhu an Abi Bakar. Lalu Abdullah menisbatkan kepada mereka. Fasa'alu an Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Fa'asna alaihim kullihim. Lalu Khawarij ini tadi bertanya kepada Abdullah ibnu Khabab ibnu al-Arat tentang Abu Bakar, Umar dan Utsman dan Ali. Lihat, Abdullah ibnu Khabab memuji mereka. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali adalah sahabat yang mulia. Apa yang terjadi ketika seorang tabi'in, anak dari sahabat yang mulia Khabab ibnu al-Arat, fadzabahuhu wa qatalu imra'atahu, mereka pun menyembelih, membunuh Abdullah ibnu Khabab, wa qatalu imra'atahu, dan mereka membunuh istri dari Abdullah bin Khabab. Lihat kejamnya mereka. Rasul alaihi salatu wasallam mengajarkan kaum muslimin kalau berperang di medan tempur jangan mendebang pohon, jangan membunuh kakek-kakek, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita. Sedangkan mereka na'udzubillah membunuh muslimah. Apakah dibunuh begitu saja? Kejam dan sangat kejam Khawarij. Wa kanat hubla, ketika itu istrinya Abdullah ibnu Khabab adalah seorang wanita muslimah yang sedang dalam keadaan hamil, fabaqaru batnaha, mereka pun membelah perut istri Abdullah ibnu Khabab. Kejam bukan? Kejam sekali. Sudah dibunuh kemudian perutnya dibelah. Wa kana min sadati abna'is sahabah, dalam keadaan Abdullah ibnu Khabab termasuk orang-orang yang terkemuka dari kalangan putra-putra sahabat. Ini dampak akidah yang buruk, dampak manhaj yang buruk. Makanya kita semua dituntut untuk memperbaiki akidah kita, anak kita, anak didik-didik kita. Itu semua harus dituntut untuk dibaiki, dibenari, diajak kepada pemahaman yang benar. Kalau seperti ini saja mereka berani membunuh seorang tabi'in Abdullah ibnu Khabab ibnu al-Arat dan membunuh istrinya, fama balukum, terus bagaimana lagi menurut kalian di zaman sekarang? Tentu mereka sangat berani untuk menghabisi nyawa kita kaum muslimin yang ada di zaman sekarang.
Asyahid, ya. Asyahid dari kisah ini, ma'rifatu khatari ihmalil aqidah, mengetahui bahaya meremehkan akidah. Ya, inilah pentingnya kita mengetahui bahaya meremehkan akidah. Jangan diremehkan. Kalau kita remehkan, kita kesampingkan, tidak kita anggap penting, itu bahaya. Tauhid dan akidah perkara terpenting. Makanya kami nasihatkan kepada ikhwan sekalian, kepada orang tua, para ummahat dan akhwat, untuk senantiasa mempelajari tauhid, mempelajari akidah yang benar, dan juga para mudarrisun, ajarkan kepada anak-anak didik kita akidah yang benar, tauhid yang benar, sesuai dengan pemahaman Al-Quran dan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman para sahabat. Qala Syekh Ummu Abdillah, fahaula ubadun lakinnahum lam yata'allamul aqidatas sahihah. Mereka adalah ubad, ahli ibadah, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak mempelajari akidah yang sahihah. Lam yata'allamu aqidatal anbiya'i wal mursalin. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempelajari akidah para nabi dan para rasul. Ini adalah khawarij. Falam yantafi'u bi'ibadatihim, sehingga mereka tidak bisa ngambil manfaat dengan ibadah yang mereka kerjakan tadi. Wa kanu dhararan 'aziman 'alal islami wal muslimin. Bahkan mereka adalah madarat, bahaya bagi Islam dan kaum muslimin. Khawarij sangat membahayakan. Ya, Rafidhah, Khawarij itu semua adalah kelompok-kelompok yang membahayakan umat, membahayakan syabab, membahayakan abna'ul muslimin. Mereka mendoktrin remaja kita, mendoktrin para pemuda untuk melakukan bom bunuh diri. Ya. Bom bunuh diri, ya, intihariyah, dikatakan oleh mereka sebagai istishhadiyah. Ya, istishhadiyah. Padahal para ulama mengatakan bom bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang yang suka ngebom pos-pos polisi, ngebom markas tentara, ngebom tempat-tempat keramaian-keramaian, itu semua dikenal dengan intihariyah, bom bunuh diri. Dosa bagi dia pribadi dan dosanya berpengaruh pada dia dikarenakan memadaratkan orang lain, sehingga dia dosa zalim terhadap diri dan kezaliman terhadap orang lain. Mereka sebut dengan istishhadiyah, harakah istishhadiyah menurut versi mereka, gerakan mati syahid. Ini ucapan yang keliru, ucapan yang menyimpang. Kemudian qala Syekh Ummu Abdillah, beliau mengatakan, innal aqidatas sahihah laha simarun thayyibah wa fawaidu azimah wa ilaiki syai'an min dzalik. Kata beliau, sesungguhnya akidah yang benar memiliki simarun thayyibah, buah yang baik, wa fawaid azimah, dan faedah yang sangat agung. Wa ilaiki syai'an min dzalik. Ini aku sajikan kepadamu sedikit dari buah-buah tersebut. Apa buah kita belajar tauhid, buah belajar akidah yang benar, buah dari belajar manhaj yang benar? Ada buah, ada faedahnya. Faedahnya diantaranya al-aqidah sabatun wa amnun wa amanun min mazalikis syubhati wasyahawat. Akidah yang benar, akidah yang kuat adalah sabat, kekokohan, wa amnun wa aman, keamanan dan kenyamanan, min mazalikis syubhat wasyahawat, dari perkara-perkara yang menggelincirkan, dari tempat-tempat yang menggelincirkan berupa syubhat dan syahwat. Akidah yang kuat, akidah yang benar, itu akan membuat seseorang kokoh, selamat dari perkara-perkara yang bisa menjatuhkan dia kepada syubhat dan syahwat. Wad dhalalat wal mudillat, juga bisa menyelamatkan dia
dari kesesatan dan perkara-perkara yang bisa menyesatkannya. Walihada fi as'ilati Herakl li Abi Sufyan. Oleh karena inilah, pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Herakl kepada Abu Sufyan, ketika itu Abu Sufyan pernah berjumpa dengan Herakl, Azimur Rum, penguasa Romawi. Herakl bertanya kepada Abu Sufyan. Di antara bentuk pertanyaannya, wa sa'altuka ayartaddu ahadun sakhtotan lidinihi. Aku ingin bertanya kepadamu, kata Herakl, apakah ada orang yang murtad dari pengikut Muhammad itu tadi dikarenakan benci terhadap agama Muhammad, ba'da ayyadkhula fihi, setelah dia masuk ke dalam agamanya Muhammad? Ada apa tidak? Adakah orang yang murtad? Fadzakarta Allah. Lalu engkau, Abu Sufyan, mengatakan tidak. Ya, jawabnya Abu Sufyan, tidak ada yang murtad yang benci terhadap agama Nabi Muhammad. Setelah mereka masuk Islam di Mekah, tidak ada yang murtad. Kemudian wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatuhu alqulub. Demikianlah iman kalau dia sudah masuk ke lubuk hati, sudah nempel di relung hati, ya sudah akan membuat orang nyaman, sabat, kokoh. Itulah iman akidah. Lihat para sahabat, ya, lihat para sahabat. Mereka pernah datang kepada Rasul SAW suatu hari. Pernah Rasul SAW memberi pemberian yang sangat banyak, atau ya yang sangat banyak kepada penduduk Mekah, kepada kabilah Quraisy, sampai khabar kepada kaum Ansar bahwasanya Rasul memberi kabilah Quraisy harta yang sangat banyak, dan mereka Ansar tidak diberikan harta sama sekali. Kemudian datang sahabat Sa'ad bin Ubadah kepada Rasulullah SAW, menyampaikan keluhan yang didapati oleh kaum Ansar. Kemudian Rasul memerintahkan kepada Sa'ad bin Ubadah agar mengumpulkan kaum Ansar. Berkumpullah mereka di suatu tempat. Kemudian Rasul SAW bertanya kepada kaum Ansar, apa yang kalian keluhkan? Kemudian sampai Rasul mengatakan, kenapa kalian tidak katakan kepadaku, bukankah engkau adalah orang yang dulunya diusir di Mekah, kamilah yang membela engkau di kota Madinah? Bukankah engkau dulunya orang yang miskin, kamilah yang membantu engkau? Kenapa kalian tidak katakan kepadaku, kata Rasul seperti itu? Wahai kaum Ansar, apakah kalian masih mengharapkan lu'aatin minad dunia, sesuatu yang sedikit dari perkara dunia tersebut? Apakah kalian menginginkan, senangkah kalian orang-orang pulang bisyati wal ba'ir, membawa kambing dan onta ke rumah-rumah mereka, wa tarji'una bi Rasulillah, namun kalian pulang dengan membawa Rasulullah SAW? Wahai kaum Ansar, laulal hijrah lakuntum ra'an minal Ansar. Wahai kaum Ansar, kalau bukan karena hijrah, sungguh aku masuk golongan kaum Ansar. Wahai kaum Ansar, lau salakan nas sya'ban lasakal wasalakal ansar sya'ban akhar la salaktu sya'bal ansar. Wahai kaum Ansar, kalau seandainya orang-orang menempuh suatu jalan, suatu gang, kaum Ansar menempuh suatu jalan, suatu gang, aku akan menempuh jalannya kaum Ansar. Kemudian Rasul mengatakan, Allahumma arham al-ansar wa abna al-ansar wa abna il ansar. Ya Allah, berikanlah rahmat kepada Ansar dan anak kaum Ansar,
serta cucu kaum Ansar. Kemudian mereka mengatakan kepada Rasulullah SAW dengan ucapan yang indah. Disebabkan karena keimanan mereka, mereka tidak menoleh perkara dunia. Mereka puas dengan doa Rasul alaihi salatu wassalam. Mereka mengatakan radina bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qisman wa hadzan. Kami ridho terhadap Rasulullah SAW, baik pembagiannya dan bagiannya untuk kami. Luar biasa kaum Ansar. Dikarenakan keimanan, dikarenakan tauhid yang ada pada mereka, mereka puas terhadap agama ini tadi. Kokoh di atas pendirian mereka. Demikianlah dampak positif, dampak baik bagi seorang muslim tatkala mereka memiliki akidah yang kuat, akidah yang kokoh. Ya, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ummu Abdillah, al-aqidah sabatun wa amnun wa aman. Akidah tersebut adalah kekokohan, ketegaran serta keamanan bagi seorang muslim dari perkara-perkara yang bisa menggelincirkan berupa syubhat dan syahwat. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin kita cukupkan dulu kajian kita di siang hari ini. Ya, adapun selebihnya insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya pada pekan depan insyaallah taala. Naktafi bihadzal qadar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.